Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita inspirasi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya. Sebelum kita benar-benar menyelami kegelapan kisah kali ini, jangan lupa untuk menjadi bagian dari keluarga cerita inspirasi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian akan selalu menjadi yang pertama mendengar kisah-kisah inspiratif, misterius, dan tentu saja, yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum tidur. Sudah siap untuk merasakan sensasi merinding yang lebih dalam? Mari kita mulai petualangan kita ke jantung Jawa Timur. Di sebuah desa yang masih kental dengan tradisi dan menyimpan banyak cerita turun-temurun, berdiri kokoh sebuah rumah joglo yang usianya mungkin sudah lebih dari seabad. Rumah itu dulunya adalah kediaman seorang dalang legendaris, Ki Ageng Surya. Bukan hanya kepiawaiannya dalam memainkan wayang kulit yang membuatnya disegani, tetapi juga aura mistis yang melekat pada dirinya, dan terutama pada seperangkat gamelan pusakanya. Gamelan milik Ki Ageng Surya bukanlah gamelan biasa. Konon, setiap nada yang dihasilkan memiliki kekuatan magis yang mampu menghipnotis para penonton. Mereka akan terhanyut dalam alur cerita wayang, merasakan kesedihan, kegembiraan, bahkan ketakutan yang mendalam seolah-olah mereka sendiri adalah bagian dari kisah tersebut. Bisik-bisik di kalangan penduduk desa menyebutkan bahwa kekuatan luar biasa itu berasal dari sebuah perjanjian kuno antara Ki Ageng Surya dengan makhluk gaib yang menjadi penunggu wilayah tersebut. Sebuah harga yang harus dibayar demi kesenian yang tak tertandingi. Setelah Ki Ageng Surya berpulang, warisan berharga itu jatuh ke tangan putra semata wayangnya, Raden Arya. Raden Arya tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berbakat. Ia mewarisi sebagian keahlian ayahnya dalam bermain gamelan, namun ambisinya membara jauh lebih besar. Ia tidak hanya ingin meneruskan jejak sang ayah, tetapi juga melampauinya, menjadi dalang yang paling terkenal dan dihormati di seluruh penjuru. Sebuah obsesi yang perlahan mulai menggelapkan hatinya. Kisah tentang kekuatan magis gamelan pusaka ayahnya tidak luput dari pendengaran Raden Arya. Semakin hari, benih ketertarikan itu tumbuh menjadi sebuah keinginan yang tak tertahankan. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung, dikagumi ribuan pasang mata, dengan alunan gamelan pusaka yang memukau sebagai senjatanya. Pikiran tentang popularitas instan dan kekuasaan yang bisa ia raih dengan gamelan itu terus menghantuinya. Akhirnya, dengan tekad yang bulat namun penuh dosa, Raden Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang perjanjian yang pernah dibuat ayahnya. Di malam bulan purnama, ketika aura mistis terasa begitu kuat menyelimuti desa, Raden Arya diam-diam memasuki rumah joglo tua. Dengan jantung berdebar kencang, ia mendekati seperangkat gamelan pusaka yang tampak berkilauan diterpa cahaya rembulan. Ia telah mempelajari berbagai kitab kuno dan bertanya kepada beberapa sesepuh desa tentang ritual yang mungkin pernah dilakukan ayahnya. Dengan berbekal pengetahuan yang minim dan ambisi yang membutakan, Raden Arya memulai sebuah ritual kuno di tengah malam yang sunyi. Asap dupa mengepul memenuhi ruangan, dan Raden Arya melantunkan mantra-mantra yang ia pahami sepotong-sepotong, berharap dapat mewarisi kekuatan magis gamelan itu secara utuh. Saat ritual berlangsung, keanehan mulai terjadi. Angin bertiup kencang dari segala arah, mengguncang jendela joglo yang rapuh. Padahal langit tampak begitu cerah, tanpa awan sedikit pun. Suara gamelan yang dimainkan Raden Arya terdengar begitu ganjil, jauh berbeda dari alunan merdu yang biasa didengar dari gamelan itu. Nadanya sumbang, penuh dengan disonansi yang menusuk telinga, seolah-olah ada kekuatan lain yang ikut bermain di sana. Konon, pada malam yang penuh dengan kegelapan dan ambisi itu, sebuah perjanjian baru telah terjalin. Sebuah ikatan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan Raden Arya. Awalnya, seolah-olah permintaannya dikabulkan. Penampilan Raden Arya setelah malam ritual itu benar-benar memukau. Setiap gerak tangannya saat memainkan gamelan, setiap nada yang keluar memiliki daya tarik yang luar biasa. Penonton berdatangan dari berbagai penjuru, penasaran dengan keajaiban yang mereka dengar.
Namun, di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Setiap kali Raden Arya memainkan gamelan pusaka, hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti ruangan. Bau anyir darah tercium samar-samar, membuat beberapa penonton merasa mual dan tidak nyaman. Bahkan, ada beberapa orang yang mengaku melihat sosok bayangan mengerikan bersembunyi di sudut-sudut ruangan, mengawasi dengan mata merah menyala saat alunan gamelan mencapai klimaksnya. Raden Arya sendiri tidak luput dari gangguan. Semakin sering ia memainkan gamelan pusaka, semakin sering pula ia mendengar bisikan halus yang berbisik tepat di telinganya. Bisikan itu memanggil namanya dengan suara serak dan dingin, menuntut sesuatu yang tidak ia pahami. Malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang mengerikan. Ia melihat sosok-sosok tanpa wajah menarik tangannya, berusaha menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Rasa takut dan bersalah mulai menghantuinya. Namun ambisinya yang terlanjur membara membuatnya terus mengabaikan peringatan gaib tersebut. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat Raden Arya mengadakan pertunjukan yang paling besar dan paling ditunggu-tunggu. Ketika ia mulai memukul gamelan pusaka, suara yang keluar tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga, membuat semua penonton terlonjak kaget. Seketika, lampu-lampu minyak yang menerangi joglo padam satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total yang mencekam. Kepanikan melanda para penonton, mereka berdesak-desakan berusaha keluar dari joglo yang terasa semakin sempit dan menindas. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, lampu-lampu kembali menyala. Di dekat gamelan pusaka, tergeletak tubuh Raden Arya. Tubuhnya terasa dingin membeku, dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sejak malam tragis itu, rumah joglo Ki Ageng Surya menjadi tempat yang angker dan dihindari oleh penduduk desa. Konon, di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama bersinar penuh, suara gamelan pusaka masih terdengar sayup-sayup dari dalam rumah yang kosong. Namun, suara itu bukan lagi alunan merdu yang menghipnotis, melainkan ratapan yang menyayat hati dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku mendengar bisikan halus yang memanggil nama mereka, persis seperti bisikan yang pernah menghantui Raden Arya. Mereka percaya arwah Raden Arya terperangkap di antara dunia nyata dan alam gaib, terikat oleh perjanjian terlarang yang telah dibuatnya. Kisah tragis Raden Arya dan gamelan pusaka Ki Ageng Surya menjadi pengingat yang menakutkan bagi kita semua, bahwa ambisi yang tidak terkendali dan keinginan untuk meraih kesuksesan dengan cara yang pintas dan melanggar batas, akan selalu membawa konsekuensi yang mengerikan. Warisan leluhur, terutama yang memiliki nilai spiritual dan magis, seharusnya dijaga dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian, bukan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi yang sesaat. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu menghargai warisan budaya kita, menjauhi segala bentuk keserakahan dan ambisi buta, serta selalu mengingat bahwa setiap tindakan pasti akan ada balasannya. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita dari channel Cerita Inspirasi. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta bagikan kisah ini kepada teman dan keluarga kalian jika kalian berani. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah-kisah lain yang tak kalah menarik dan pastinya akan membuat malam-malam kalian menjadi lebih berwarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.